FPI mulai play victim. Penurunan baliho dinilai untuk menakut-nakuti FPI. Pasukan TNI yang lalu lalang di sekitaran Petamburan, dilanjutkan dengan peristiwa penurunan baliho Rizik, akhirnya membuat FPI buka suara. Tapi kurang sreg karena tidak keras seperti biasa. Mungkin, bisa jadi, karena setelah digertak, nyali yang tersisa tinggal 5%. Jadi tanggapan soal ini kurang greget. Kalau dipaksa, bisa terkapar beneran. Jubir FPI Munarman, berbicara terkait beberapa aksi yang dilakukan TNI akhir-akhir ini, seperti pengerahan pasukan ke Petamburan dan penurunan baliho Rizik. Dia menilai aksi itu merupakan kebijakan politik negara. Dia menyinggung tugas TNI terkait operasi militer selain perang (OMSP). Dia mengatakan tugas itu dilakukan hanya atas perintah Presiden. Tugas TNI yang diatur dalam UU 34 tahun 2004 ada dua, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Untuk operasi militer selain perang (OMSP), yang bisa memerintahkan hanya Presiden. Pasal 7 ayat 3 UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, kata Munarman. Kemudian, dia mengaitkan OMSP itu dengan aksi TNI yang dilakukan akhir-akhir ini. Munarman menilai aksi pencopotan baliho, pengerahan pasukan TNI ke markas FPI di Petamburan itu atas perintah Presiden. Menurutnya, aksi itu dilakukan untuk menakut-nakuti FPI. Artinya, kebijakan politik negara saat ini memerintahkan TNI untuk melakukan operasi militer selain perang berupa pencopotan spanduk dan pengerahan pasukan ke Petamburan. Itu artinya kebijakan politik negara yang langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho, dan nakut-nakutin FPI, lanjut Munarman. Dan sayang juga, pasukan yang dikerahkan ke Petamburan itu adalah pasukan super elit. Prajurit yang dibentuk untuk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau digunakan untuk menakut-nakuti rakyat, kata Munarman. Yang Munarman katakan memang tidak salah, tapi tidak komplit. Ada poin tugas tertentu yang dilewatkan. Di artikel sebelumnya, saya menjelaskan sedikit, terutama isi poin ke-10 yaitu, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Ini sudah jelas. Jadi FPI tidak usah sok play victim dengan alasan apapun. Jujur, baru kali ini saya melihat pasukan TNI turun tangan dalam penertiban baliho Habib Rizik. Terkesan receh memang, tapi ini sangat bagus. Sekaligus buat warning kepada FPI agar tidak macam-macam kalau tidak ingin mendapatkan konsekuensi yang lebih buruk. Pertama, pasang reklame itu bayar, bukan gratisan. Dan kita tahu kebanyakan, mungkin semua, baliho Rizik tak ada izinnya. Kalau bayar jelas balihonya aman sentosa karena sudah menunaikan kewajiban dengan membayar pajaknya. Kedua, FPI ini kecil tapi nyali sok-sok dibesar-besarkan. Padahal kerjanya cuma demo dan bikin onar. Selama ini mereka terkesan dibiarkan liar dan seenak jidat. Makanya mereka merasa di atas angin, bisa berbuat seenaknya karena tahu tidak akan dihentikan siapapun, merasa pemerintah di bawah mereka. Kalau Satpol PP yang turunkan baliho, mereka bakal ribut dan protes. Baliho roboh satu pasang 1000 lagi. Gubernur tak bisa diharap. Makanya, biar heboh, biar efek kejutnya besar, terjunkan pasukan elit biar menciut. Terjunnya mereka adalah warning keras, sekeras intan. Kalau FPI menilai mereka ditakut-takuti negara, justru karena mereka duluan yang cari masalah. Mereka yang minta ditantang karena sok menantang. Setelah kalah, barulah play victim ditakut-takuti. Padahal sejatinya, mereka ini memang penakut sekaligus pengecut yang cuma bermodal massa. Dan sebagian besar rakyat sangat setuju dengan tindakan dari TNI tersebut. Justru rakyat merasa aman dengan kehadiran TNI. Bahkan ada yang terharu, kenapa gak dari dulu? Hanya FPI dan gerombolannya aja yang kelihatannya gerah dan takut. Lihat tuh di berita, di Bali sudah ada penolakan atas kedatangan Rizik. Di Medan sudah ada demo penolakan Rizik juga, bahkan balihonya diinjak. Daerah lain bakal ikut gerah dan menyusul. Kelompok kecil pengecut tapi mau melawan mayoritas rakyat Indonesia yang waras. Makanya lihat sekarang, FPI seolah tak berdaya. Media sosial dipantau, akun Twitter disuspend. Sekarang agak kalem dalam merespons, tidak menggila seperti sebelumnya. Jelas mereka mulai gentar dan hati-hati dalam bertindak. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis oleh X Hardy dari siwot.com.